何度でも何度でもスケブこのくらいよルの怪獣になってもここに残しておきたいんだよこの秘密を。 Halo, gue Andreas dan ya kembali lagi di channel gue. Nah, biasanya kalau gue upload video itu kan biasanya ada penugasan. Nah, kali ini gue dapat penugasan ya kan. Penugasannya itu adalah ambil satu materi dari kelas 10 dan bikin video. Nah, materi yang gue ambil dari kelas 10 itu adalah ngerakit PC, Pak. Berbanding balik dengan teman-teman gue yang ambil materi itu rata-rata ya menjelaskan, tapi berbeda dengan gue ambil rakit PC sebagai praktek langsung. Ya, ada teman gue sih satu anomali itu ambil praktek juga, itu masang Windows kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang minggu jam berapa ini, jam satuan dia belum rekor, bahkan bahan-bahannya belum disiapin, Pak. Dan ya, itulah. Daus Windows adalah sosok anomali. Bikin video, pasang Windows di PC, dia datang saat lo update Windows. Ih, seramnya. Lo kira itu update biasa? Tidak, itu Daus Windows. Datang buat ngintip di layar, di RAM, di dalam prosesormu, bro. Nah, alasan gue ambil materi rakit PC adalah pertama, jujur dari kelas 1 sampai kelas 3 gue itu sama sekali belum bisa ngerakit PC, Pak. Ya, dasar-dasar basic ada kayak masang kabel hard disk SSD gue bisa, tapi untuk ngerakit biar supaya hidup gue belum bisa. Makanya gue ambil resiko itu untuk bisa belajar, Pak. Jadi bikin video itu nggak cuma bikin video, tapi gue bisa belajar dari videonya itu. Kan ada kata-kata kan, ilmu yang nggak dipraktekin itu nggak ada gunanya, tapi ilmu yang bisa dipraktekin itu bisa berguna dalam kehidupan kita. Nah, makanya itu gue praktek, nggak cuma jelasin, karena ya nggak ada gimana ya, adalah. Nah, tadi kan udah penjelasan kenapa gue ambil materi ini. Nah, ini gue beri kekurangan dalam video gue ya. Materi ini lah yang gue ambil itu ada kekurangan. Yang pertama, tentunya saja gue nggak punya kemampuan spesifik untuk rakit PC ya. Ya, dasar ada ya kayak yang tadi kayak masang hard disk SSD gue bisa, tapi untuk spesifiknya gue nggak bisa, itu kekurangan. Yang kedua, gue nggak punya CPU, Pak. Ya, itu yang jadi kendala utama ya. Makanya gue ngerakit PC itu PC-nya kakak kelas gue itu mangkrak di lab. Jadi untuk video rakitannya gue rakit di lab sekolah, bukan di sini. Ya, di sini auranya negatif sekali kan. Makanya gue rakit di luar aja. Dan ya, langsung aja kan kita pindah lokasi. Kemarin gue nonton YouTuber itu kan banyak yang bisa transisi ya. Gue coba dulu kan. Transisinya kok nggak salah kayak gini, dari tengah habis itu lompat. Oke, dan gue sekarang udah di lab, langsung aja gue ngerakit ya. Dan ini adalah komponennya. Nah, untuk pertama komponen yang gue pakai itu casing by Alcatraz X Ultimax 5000. Ini nggak tahu ya, ini belinya kapan karena bekas kakak kelas kan. Nah, untuk kedua PS ini di cut. Nah, ini PS yang dipakai itu dari Alcatraz juga, Alcatraz Magnum Pro 275X. Ini wattnya 550 watt yang kita pakai, tapi sayangnya kita nggak pakai yang 80 yang gold, yang standarnya ya. Nah, untuk kedua apa sih ya? Kita review prosesnya dulu. Di prosesnya kita pakai Intel
Intel Core i3 generasi 4 4170. Ini harganya kayaknya under 100 apa enggak ya, kalau dikasih lupa ya bodo amat lah, namanya pinjem kan, gak ada bongkar. Nah untuk mobonya, karena gue males bongkar mobo, jadi gue langsung di dalam PC-nya aja. Nah, mobo yang kita pakai, coba tebak. Ya, mobo dari Asus H815M. Kimbuh MATX apa ATX? Kayak standar ya. Nah untuk kedua, kipas kita pakai HSF standar. Ini paling gor supply apa molas cukup lah. Gor ngadeng ketok. Terus kita pakai RAM 2 GB 2 keping. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. Untuk penyimpanan kita memakai lali di harddisk mau. Kakak. Wala, kita memakai harddisk dari Sikat Barakuda komputer. Penyimpanannya 1 tera. Kudune 1 tera ya. Tapi kita coba cek nanti ya. Sing kayak kita piro. Nah, untuk itu aja ya. Yang komponen gue bisa jelaskan. Oh iya, fan PC, fan casing. Ki ana warnanya mbuh ramdeng kok dicek ae. Muga-muga urip lah. Oke, scan dulu untuk komponennya. Kita lanjut untuk pemasangannya. Let's go. Nah, langsung aja ya guys ya. Kita Mas, kita. Nah, untuk step pertama kita memasang prosesor. Prosesor masangnya ada penandanya kalau mumet ya. Ki kuning-kuning ki pas ke titik iki ya. Coba ya langsung. Ini guys. Jadi saya takut. Apa-apa. Nah, kalau sudah gini aman nih, guys. Nah, aman kan? Nah. Ini jenenge apa? Thermal paste, thermal pasta. Hah? Apa-apa? Dikunci sih. Kunci sih. Oh iya. Nah, kalau sudah dikunci, kita kasih thermal paste. Rasa fokus lagi, fokus dikit aja. Ya wes. Nah, bisa bro. Saya kudune raweh keringetan ya. Bro itu. Nah, sakmene ae. Kakean kuwi. Mana sebelah beri? Sama. Nah, untuk step kedua kita masang HFS. Oke, masangnya. Pokoknya template kayak coba. Oh kan? Tunggu. Kita putar. Nah, voilà, sudah jadi, sudah template. Ini. Anu ini. Keringetan jadi dikat aja coba kesuwen. Nah, untuk step kedua ini kita masang kabel pi listrik. Ini biasanya kayaknya rasa mungkin ya. Nah di sini. Wes nek masangnya dia sak kuwi kae. Sak rasane. Paling bentuk. Nah, sudah template. Sudah terpasang. Step kedua kita akan masang power supply. Power supply-nya tadi. Oh iya, makanya omong apa sakmu? Ini lagi. Alah, sakmu. Wes sesuai ya. Kita lagi. Agak ono iklan. Kita langsung aja masang PSU karena ini PSU-nya di bawah. Jadi langsung aja lah. Posisinya ini ya. Bebas ya. Sini, nah, pas ini, kalau sudah pas gini ya, bolongan itu. Nah, pas bolongan gini kita langsung buatin aja. Taruh keringetan guys. Kalau keringetan nanti pisnya meledup. Nah, air. Nah,
Udah 2 baut aja biar gak goyang-goyang. Gak usah safety, penting urip. Nah, untuk kedua kita jelaskan kabel-kabelnya di sini. Ini adalah kabel buat SATA ini, kabel buat SATA ini buat boxnya hard disk, SSD dan lain-lain. Kalau ini kabel buat powernya mobil lah ibaratnya lah. Nah, kan? Powernya mobil. Nah, powernya mobil kok men. Nah, ada kabel lagi jenis kabel molek. Jadi kabel lembut nasib ke 24 pin lembut men gini. Gunanya lembut nanti. Kabel 24 pin. Kabel 24 pin. Terus nanti ada kabel molek. Nah, ini gunanya buat kayak fan PC apa-apa dan lain-lain. Langsung aja kita mulai dari kabel yang buat power mubu. Nah, ini ada beberapa pin ya. Di mau kayak ono mau. Lah lanjut. Cek gas grogi. Nah, ini ada 4 sama 6. Karena mobunya ini generasi lama. Nah, ini cuma ada 4 pin. Saya center ini. Nah, ada 4 pin tuh bang. Jadi ya nggak apa-apa. Ditunjukkan oleh Apa nih? posisi nih. Posisi apa? Kok saya gitu jelas gitu. Di sini ya. Di sini kabel 4 pinnya. Langsung aja kita pasang sesuai selera aja cara masangnya. Nek pas ya wes, nek ora ya wes. Tadi udah nyangkut, udah kepasang. Selanjutnya kita masang kabel 24 pin. Kabel 24 main mana bang posisinya di sini? 24 pas berapa? Bulah, pokoknya dipasang aja. Pasang sak bebas ini. Prok. Wes. Kemudian kita masang hard disk. Tempatnya hard disk itu terserah slot apa namanya itu. Jadi mau masang kayak ini gini deh. Wah, ini gini. Tergantung. Oke, satu aja bautnya biar apa ya? Seluruh ya, biar durasinya tambah sulit. Saya konten ini terus iki. Raniat. Udah, wes. Di skip aja, langsung aja kita masang kabel SATA di sini. Ini kabel SATA namanya. Gunanya apa bang? Gunanya buat ntar nanti ada penjelasannya, nanti saya kasih gambar penjelasannya. Nah, kita kabel SATA ini kita sambungkan di port SATA. Ini ada 1, 2, 3, 4 SATA ya kan? Tunjuk nih. Jadi di row 4 kuwi SATA kabeh pas milih ya. Tancap kayak gini. Kita tancapkan ke blureng. Blureng is blureng. Nah, kita tancapkan di sini. Buat. Nah, mak ceklik ngono. Nah, kita kurang satu kabel yang dari PSU-nya. Nah, ini kabel buat SATA. Kita tancapin aja di bagian samping kanan. Biasa bawah sendiri. Wes pokoknya tancap ya. Wes samping kiri ya. Ya, samping kiri lah. Nah, tergantung persepsi orang samping lah ngisor dhewe. Saya gancet. Balah, sudah coba pasang aman sentosa. Untuk langkah keduanya kita akan memasang RAM. Keringetan. Balah. Untuk memasang RAM itu kita nggak usah takut ya teman-teman. Kalau coklat atau nggak gimana ya. Pokoknya ini yang lubang ini kita paskan dengan sengkil. Pilah garis-garis ini. Ojo ngene. Nah, iki kan rana garisnya pokoknya gini. Nah, dipaske garis di sini. Dari samping lagi tinggal dorong. Rasa wedi, coklat. Tanggungannya Mas Dani. Nah, klik artinya sudah kepasang dengan aman. Kayaknya. Satu lagi.
Satu, dorong, ceklik. Nah, kita lihat, iya, aman sentosa. Untuk step selanjutnya kita akan memasang kabel yang dari casing. Wih, ini kameramennya sak jose. Di casing itu ada beberapa kabel, yaitu kabel USB, kimbuk USB guna atau USB lagi, dan ini kabel front panel. Ini yang paling susah ini. Itu lebih susah dari bahasa wanita ya. Terus ini adalah HD audio. Untuk pertama kita akan memasang kabel HD audio. HD audio itu biasanya ada tulisan di sini. Saya ndira ketok. Pokoknya di pojok sini ya guys ya. Saya keringetan lagi. HD audio di sini kita paskan aja. Kalian kalau takut cara masangnya salah atau gimana, itu kan di sini ada slot kosong. Nah, di kabelnya ini juga ada slot kosong juga ini. Nah, makanya dipaskan aja. Jadi nah gini. Oke, santai, jangan panik. Tancapkan saja. Trok. Lebih lagi. Nah, udah aman. Ya, iya. Nah, kedua kita akan nyambung ke kabel USB sama masangnya. Ini ada pin yang nggak ada bolongannya. Nah, di sini kan ada slot yang nggak ada tajamannya ya. Nah, kita paskan aja. Nah, kita lanjut ke saya ini gunor ya. Nanti aja, ini biru nanti aja. Kita lanjutkan ke kabel yang sangat merumitkan para perakit pemula. Untuk cara masangnya itu gimana ya, agak rumit karena saya nonton urutannya dulu ya teman-teman. Langsung aja, urutannya itu pertama itu kabel apa lagi? Kabel power LED plus, kita taruh yang bagian pin sini. Gue nggak tancap ya, salah rampung. Nah, ini kalau sudah, habis itu yang di bawahnya sini, bawahnya putih itu ada kabel power SW. Ya, nggak tahu power SW, nanti saya jelaskan secara dubbing aja. Opera sing abang sih. Hah? Ayo, maaf guys, salah baca urutan yang harus. Kabelnya sangat susah. Nah, udah, alhamdulillah, puji Tuhan. Wes, moga-moga duh, saya jejak ini. Wes, ini. Wes. Udah ready semua, dicek dulu. Kabel pertama 24 pin aman, kabel buat powernya ngopo aman, pin. Terus kabel audio aman, kabel USB 1 doang yang kita pakai, gak apa-apa. Terus itu kabel front panel sama kabel SATA. Rai. Loket ini Rai. Nah, untuk berikutnya kita memasang kabel fan PC. Fan ini dia mau kabel. Nah, ini fan PC. Ini kita tancapin aja ke kabel molek yang kita tunjukin tadi. Bentar. Nah, ini dia. Masangnya gimana bang? Masangnya tinggal dipasang. Wah, mas kameramen sangat perhatian. Nah, ini kan bunder-bunder. Kita cari yang jarum. Nah, tinggal tancapin. Prot. Terus tadi menyesek. Oh iya, salah ngambil. Nah, kalau sudah gini, kalau sudah gini kita cek penghidupannya. Semoga tidak gagal. Amin. Set. Wah, seharusnya tadi rekornya pakai wear pack, jadi lambat sudah
Jadi akhirnya kita pengecekan pakai webpack aja. Untuk tahap selanjutnya kita akan memasang kabel-kabel hardware itu ya perangkat di luar PC. Yo ini saya hardware kabel sih. Seperti monitor, keyboard dan mouse kita akan tancapin biar kita bisa tahu PC-nya ini display apa enggak. Langsung aja ke sini. Sini. Nah. Kita akan kasih lighting dulu biar enggak petang. Yang pertama kita akan biar safety ya. Kita dahulukan dari kabel monitor dulu. Nah, kita pakai kabel VGA. Kabel VGA kayak gini. Ya kah? Ya wis gini. Kabel VGA. Kabelnya gini. Nah. Ya, pas lagi. Kita tahap sesungguhnya kita berdoa dulu. Semoga ya Tuhan PC ini hidup, tidak ada kendala. Karena ini PC pinjaman, semoga tidak ada trouble. Semoga tugasku video 20 menit kelar. Amin. Kita Bismillah. Kok Bismillah sih? Oke. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Loh. Maaf guys, ada kendala dengan PC-nya. Kayaknya saya kurang ibadah, doa saya nggak terkabulkan. Nah, untuk cara menyelesaikan PC ini, kita akan menggunakan teknik jumper untuk menghidupkannya. Let's go. Pertama kita tancapin kabel powernya dulu ke PSU. Trum. Nah, tadi kan kendalanya kan di sini kan pencet-pencet terus. Ini kemungkinan kabel front panel atau dan lain-lain lah, kabel yang di sini passing ya. Kita akan menggunakan teknik jumper. Coba shoot saya. Oke. Ya, kita akan menggunakan satu alat aja yaitu obeng minus. Nah, caranya gimana sih bang? Caranya kabel front panel yang kita susah-susah masangnya, akhirnya kita jabut. Aduh nyetrum. Kita jabut aja. Aduh nyetrum nih. Mas. Maaf guys, tadi kameramen saya tertawa. Pokoknya kita apa ya, gabung lah dua ini. Nah, puji Tuhan. Loh. Apa wih? Kena apa wih? Ini kena apa wih? Kabel apa piye? Maaf guys, ini kemungkinan PC-nya ini tenaga diesel, dari suara diesel nih fan-nya ini. Tapi is oke, yang penting display ya teman-teman. Display. Nah, di tagnya itu jumper. Jadi ini part-partnya itu nggak ada yang salah. Yang salah itu kayaknya antara pemasangan kabel, front panel dan lain-lain, atau emang kabelnya dari casing itu rusak. Nah, yang penting kan jeduk gitu nih. Nah, ya kan? Jedul lagi display. Telu. Oke guys, kita sudah display kayak gini tampilannya. Tadi gue cek ya. Ini entah file harddisknya itu tadi kan katanya kan 1 tera. 1 terabyte, 1 TB. Walah. 150 giga, ya Allah. Entah kita ditipu atau emang harddisknya itu bacaan apa ya enggak tahu lah. Nah, ini gue cek jaringannya. Ini sebenarnya di kabelnya itu ngurip, ada kabelnya, ada lampunya itu berarti itu kan udah nancep ya. Tapi sini itu unplug, artinya itu nggak nancep, nggak kedetek gitu. Nah, setelah gue coba ke komputer manage, device manager, dan gue ke device manager, habis itu nah ini tuh buat LAN harusnya. Gue coba update, voila, nggak bisa. Jadi kemungkinan coba ngarapku. Kemungkinan ini PC-nya itu harus di update Windows. Jadi berhubung teman saya itu bikin konten masang Windows 10, jadi kayaknya
gue nunggu temen aja Bendra gue. Bendra apa ya? Bendra Road. Segini itu. Nanti kalau sudah dipasang Windows Update, kemungkinan pinane wis ku ya bisa diupdate ya. Nah, kemungkinan bisa. Karena ini kita pakai Windows lama ini, Windows 7 kan. Ya, tampilannya ini ya Allah, ya Allah. Nah, kembali lagi ya guys ya. Ini part terakhir ya. Nah, ini PC-nya udah diubah dari Windows 7 ke Windows 10. Tonton nih. Nah, Windows 7 ini kemarin sudah disetting sama teman saya. Disclaimer ya, ini partnya lama jadi nyetingnya MBR bukan GPT. Ini sudah dipasang Google Chrome, Edge sama wow, apa ini? Ini apa ini? Ya, ini adalah tes gimang kita kali ini ya. Kita nggak usah muluk-muluk, Genshin Impact Cloud. Ya, standar rendah harusnya. Nah, untuk kemarin kan ada keluhan. Itu disknya itu musuhnya 200 doang. Ternyata itu belum diakolokasikan. Alah bola. Yang belum ditambahkan semua lah. Nah, kita udah disetting sama Mas Jayus kemarin. Ya, udah gini. Nah, kemarin juga ada kendala tentang internet. Internet kemarin unplug, gak mau connect. Sekarang dengan sudah diupdate ke Windows 10, sudah connect, makanya bisa Genshin Impact. Kita cek stamina performa ya sementara dulu. Task Manager, habis itu ke performance. Kita sambil ya kayak searching gini. Wow, performanya jumping teman-teman, ya kan? Jumping. Ini baru browseran with Edge. Microsoft Edge udah jumping kayak gini. Jadi saya nggak terlalu fokus sama gimana ya? Terlalu ekspektasi tinggi dengan PC ini. Tapi oke, nggak apa-apa buat tugas ya kan? Ya. Munculnya i3 4110, core-nya 2. Disknya ya hard disk. Mau minta apa bos? Nah, untuk selanjutnya kita akan tes gimang. Ini cuma Genshin Cloud, ini enggak Genshin Real. Ya kayak gini doang sih. Kita akan coba bos dulu ya. Woi gerak dong woi. Loh, awah males ya guys ya. Sudahi, kita fokus. Kita sudahi saja tes gimang. Waduh, nyetrum mas kameramen ini. Kita sudahi saja tes performa kali ini. Mungkin jangan terlalu fokus game ya. Patah-patah PC ini. Jadi ini PC buat kayaknya cocoknya buat bikin tugas saja kayak Word gitu ya. Ya pembuatan harian aja. Nah, kesimpulan dari rakitan PC kali ini ya kan. Mungkin ada kata-kata ya. Jangan pernah menyerah dalam semua keadaan. Contohnya PC ini. Keadaan PC ini awalnya mengenaskan. Saya menemukan di gudang banyak debu. Dan saat hidupkan nggak mau hidup. Ternyata harus dicamper. Jadi semua keadaan yang susah itu kalau kita berjuang akhirnya membuahkan. Tapi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada kemampuan yang tidak bisa diekspektasikan tinggi. Makanya kita tes gimangnya itu tipis-tipis saja, Genshin Impact. Tapi cloud santai aja. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Soalnya buat portofolio katanya. Oke, bye-bye.